Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan bahas lagi koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Jadi saya sudah dapat banyak sekali requestan dari teman-teman. Thank you banget yang udah ngasih inspirasi ya. Jadi hari ini kita akan membahas soal AVAX atau Avalanche. Avalanche dia menarik karena ada good news, teman-teman. Hari ini kita akan langsung aja ulas. Avalanche atau AVAX diperdagangkan di kisaran harga Rp156.000. Marketnya ada sedikit drop ya hari ini, ada di 0,3% gitu kenaikannya, teman-teman, dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangannya pun juga cukup bagus, naik sekitar 45% dari supply kemarin atau volume kemarin, teman-teman. Kalau kita perhatikan, maksimum supply untuk AVAX itu ada di kisaran 720 juta AVAX, dan juga supply beredarnya yang saat ini hampir mendekati 50%, yaitu di kisaran 354 juta. Jadi cukup banyak ya koin yang sudah beredar. AVAX ini kalau kita lihat dari market, dia bisa dibilang sudah sangat-sangat luas, hadir di hampir semua exchange. Jadi untuk likuidasi nggak ada masalah. AVAX ini adalah salah satu solusi, teman-teman, sebuah altcoin yang memang diciptakan dengan fungsi untuk yang namanya smart contract, kemudian juga transaksi, kecepatan transaksi yang sangat-sangat besar, kemudian mereka juga mengandalkan yang namanya skalabilitas. AVAX ini diketahui berbasiskan dengan proof of work and proof of stake. Jadi dia berada di dua sisi, teman-teman. Kalau kita perhatikan, memang di awal-awal peluncuran dari AVAX ini merupakan salah satu pesaing dari Ethereum. Namun pada faktanya Ethereum sudah jauh ya melampaui AVAX dalam beberapa tahun terakhir karena memang masifnya pertumbuhan dari blockchain Ethereum. Namun AVAX juga masih bisa dibilang sebagai salah satu pesaing kuat nih, teman-teman. Lalu AVAX ada good news apa nih? Kalau kita lihat dari berita yang cukup ramai, teman-teman, jadi ada pesaing aplikasi Friendtech ya. Ini adalah aplikasi sosial media yang kemarin sempat populer tuh, teman-teman. Dan akhirnya Avalanche itu juga menghadirkan produk mereka yang terbaru yang namanya Stars Arena, yang baru saja diluncurkan sekitar akhir bulan September kemarin. Akhir bulan September kemarin. Per video ini dibuat kan udah tanggal 5 Oktober ya. Jadi bisa dibilang masih sangat-sangat baru, dan kabarnya sih lonjakan adopsi daripada sosial media yang baru tersebut itu lumayan, teman-teman. Lumayan cepat nih adopsinya. Dan tentunya ini akan meningkatkan yang namanya kecepatan dari smart contract dan juga blockchain dari Avalanche. Transaksinya makin lama makin banyak, dan tentunya ini mungkin berpeluang terhadap impact pergerakan harga Avalanche yang berpotensi akan semakin menguat. Maka dari itu kalau kita lihat dari data sejak 2 Oktober 34 itu volume perdagangan naik ya, teman-teman, lumayan signifikan, dan tentunya dengan adanya pesaing dari Frente ini akan membuat kedepannya sosial media berbasiskan dengan Web3 atau desentralisasi sosial media ya, itu akan semakin masif lagi buat kedepannya. Semoga aja akan ada tandingan yang lebih banyak lagi dari blockchain-blockchain lain yang juga cukup rame, teman-teman, yang bakalan meramaikan sosial media, terutama yang berbasiskan blockchain ini. Jadi ada salah satu yang dari Wells Swatch ya. Ini Wells Swatch ya bikin tweet nih, teman-teman. Saya menyerah dalam pembuatan akun Stars Arena setelah melihatnya di seluruh timeline saya. Tidak akan membuang tautan referensi saya sendiri, tapi beberapa pemikiran. Stars Arena lebih unggul dari Frente dalam banyak hal, memecahkan salah satu masalah utama yang saya alami dengan Frente. Ada feed publik yang jadi orang tidak perlu membayar untuk melihat postingan. Ini adalah salah satu masalah yang dihadirkan oleh Frente dan tidak dapat diakses oleh sebagian besar audiensnya. Obrolan pribadi mirip dengan menjadi pelanggan premium, begitulah seharusnya. Jadi dari kesaksian dari Well Wars ini, dia memberikan semacam testimoni ya terhadap terhadap Stars Arena ini. Gimana sih? Ternyata Stars Arena ini kurang lebih mirip seperti Twitter. Mirip ya, mirip secara tampilan, dia berbasiskan dengan teks gitu, teman-teman, di mana sebuah postingan atau yang dikatakan di sini adalah sebuah
apa nih, tautan gitu ya teman-teman, itu bisa dilihat oleh siapa saja. Namun ada beberapa fitur berbayar yang dihadirkan. Jadi ada nih apa namanya, sebuah eksklusivitas. Kalau mereka mungkin mau berlangganan atau seperti itu ya intinya, atau subscribe istilahnya itu, mereka akan punya kesempatan untuk mendapatkan postingan-postingan yang tidak bisa dilihat oleh free user. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Jadi bisa dibilang ini merupakan salah satu pesaing dari Frenteh yang kalau menurut Will Source ini itu unggul teman-teman. Ya, kita nggak tahu, saya pribadi juga masih belum coba sih untuk sosial media Stars Arena ini, mungkin next time kita akan coba lihat ya. Tapi setelah peluncurannya itu langsung rame banget teman-teman yang pakai untuk aplikasinya, dan ini lumayan meningkatkan kecepatan atau meningkatkan aktivitas transaksi yang terjadi di Avalanche. Kemudian ada berita juga nih, cukup terlambat ya bilangnya, ada evolusi yang dilakukan oleh Ava Labs, yaitu meluncurkan produk AI chatbot yang bernama Ava GPT, teman-teman. Ini adalah salah satu upaya dari mereka biar nggak ketinggalan juga nih sama blockchain-blockchain yang lain yang udah merambah masuk ke dunia Web3, termasuk AI di dalamnya ya teman-teman. Jadi diperkenalkan oleh Ava Labs, perusahaan dari Avalanche yang mendevelop project Avalanche ya, memperkenalkan chatbot berbasiskan AI bernama Ava GPT. Inovasi ini dirancang untuk memfasilitasi pelanggan pengguna dalam menjelajah dan berinteraksi di ekosistem Avalanche. Jadi bagus banget nih kalau teman-teman yang suka atau yang mau invest ya di Avalanche, teman-teman perlu banyak sekali data. Teman-teman bisa langsung gunakan fitur dari Ava GPT ini untuk mencari informasi-informasi seputar Avalanche. Jadi ya ini adalah sebuah inovasi yang menurut saya cukup menarik sih, dan mungkin ini masih dalam bentuk beta ya teman-teman, masih dalam bentuk di develop, dan semoga aja dengan adanya produk AI ini kedepannya orang-orang juga akan bisa lebih teredukasi, terutama bagi mereka yang memang niat untuk mempelajari produk Avalanche ini seperti apa dalamannya teman-teman. Jadi good news buat Avax, kemudian mereka juga baru aja menyelesaikan testnet mereka ya. Ini ada Hyper SDK atau Software Development Kit Blockchain Upgrade dari Avalanche yang kecepatannya hit sampai 143.000 time per second, teman-teman. Transaksi per second ya. Jadi bisa dibilang kecepatannya sangat luar biasa cepat, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah upgrade dari virtual machine yang dimiliki oleh Avalanche. Jadi kemarin mereka sudah menyelesaikan testnetnya, dan kita tunggu aja kapan mainnetnya benar-benar bisa diaplikasikan. Itu ya beberapa news dari Avalanche. Lalu gimana nih impact terhadap pergerakan dari harga Avalanche? Overall kalau kita perhatikan dari pergerakan Avalanche dari time frame daily, dia udah membentuk yang namanya, bisa dibilang ini hampir all time low ya teman-teman. Hampir teman-teman, tapi ya ini merupakan level support di kisaran $9 yang mana sempat ditembus oleh Avalanche, bahkan dia turun sampai kisaran 8,5, tapi akhirnya dia rebound teman-teman, bergerak dalam sebuah pola falling wedge pattern dan sudah berhasil breakout ya. Namun kenaikan yang terjadi kemarin itu bisa dibilang tidak didukung oleh smart money, meskipun kalau teman-teman perhatikan secara volume perdagangan itu terus mengalami peningkatan. Namun ya menurut saya tren masih belum menuju atau memberikan indikasi bullish yang kuat. Jadi sementara masih harus berhati-hati aja buat teman-teman yang mungkin mau invest. Kita flashback sedikit melihat pergerakan dari Bitcoin seperti apa. Bitcoin overall pergerakannya bisa dibilang kurang begitu meyakinkan untuk tren bullish guys. Yang pertama dari segi pergerakan memang masih cenderung sideways. Yang kedua dari makroekonomi menurut saya belum terlalu mendukung ya untuk Bitcoin, terutama oleh masalah dari kenaikan bond, kenaikan treasury Amerika Serikat yang terus mengalami peningkatan, dan sehingga itu lebih seksi dilihat oleh banyak investor. That's why dalam beberapa waktu saham Amerika turun, Indonesia pun juga turun sahamnya ya, gold apalagi emas itu turun nyungsap teman-teman, dan Bitcoin masih bisa dibilang paling strong kalau dibandingkan sama aset yang lain teman-teman. Avalanche itu agak sedikit drop
bukan karena gimana-gimana, tapi karena BTC dominance yang menguat. Jadi kalau secara teknikal untuk saya Avalanche target terdekatnya yaitu naik lagi teman-teman ke level resistance kisaran 10,88 dolar. Dan sekarang posisinya masih cukup nanggung sih teman-teman, dan menurut saya dengan volume yang tinggi ini possible banget buat Avalanche meningkat ya sampai kisaran 10 dolar. Apalagi kan ada news kenaikan daripada aktivitas transaksi di blockchain Avalanche yang tentunya dengan adanya kehadiran sosial media ini berpeluang banget nih untuk jangka pendek Avalanche masih bisa grow teman-teman atau mengalami peningkatan. Lalu gimana nih kalau teman-teman nanya ya gimana kalau mau DCA teman-teman, ini ada yang niat buat hold. Gimana nih strateginya? Nah ini sekali lagi ini strategi opini saya pribadi, bukan sebuah anjuran atau ajakan buat teman-teman ikutin, tapi teman-teman bisa jadikan sebagai second opinion. Kalau dari saya melihat dari posisi Avalanche sekarang, dia udah turun cukup jauh dari level all time high yang kemarin yaitu di kisaran 143. Jadi kalau harganya sekarang ada di 9 dolar, saya rasa udah oke sih kalau teman-teman mau DCA di harga sekarang, menurut saya oke. Tapi ingat DCA artinya cicil ya, nggak bisa all in dan nggak bisa memastikan juga kalau setelah teman-teman cicil di harga sekarang harganya langsung melonjak naik. Pasti akan ada opportunity untuk harga yang lebih rendah lagi. Namun kalau di harga sekarang menurut saya cukup oke, dia sedikit di atas level support kisaran 9 dolar, dan bila mana trennya cenderung buruk, target berikutnya mungkin bisa ke area 6,9 dolar ya teman-teman. Jadi di level sekarang menurut saya cukup bagus sih kalau teman-teman mau mau DCA, tetap sabar aja. Ingat target kita 2024 2025 market udah bullish. Jadi kalau sekarang video ini dibuat tanggal Oktober, ya tinggal beberapa bulan ke depannya sih sambil menunggu fase halving teman-teman. Biasanya udah halving baru Bitcoin bakalan grow. Dan halving kan terjadi di kuartal kedua ya, kuartal kedua 2024. Jadi ya mungkin 6 bulan lagi masih harus sabar nunggu sampai harganya bakalan menguat. Saya rasa sih gitu selama proyeknya masih jalan, menurut saya koin seperti Avalanche atau Avax ini masih bakalan punya prospek. Ya mungkin gitu aja buat pembahasan Avalanche kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat buat teman-teman, dan bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, feel free untuk tulis langsung di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mau join. Di sini kita bisa sama-sama diskusi, belajar bersama, ataupun sharing-sharing informasi ya teman-teman. Silahkan yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre. Terima kasih.